Lalu orang berpikir, oh itu mau jadi pejabat lagi. Saya sudah selesai karir politik saya. Saya katakan, orang mayoritas beragama sudah mencap saya dengan stempel penista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di RBTV YouTube channel politik sensitif, dalam, dan penting. Ahok, siapa bilang nggak bisa jadi menteri? Saya bisa. Saya Raja Bonar bilang bisa jadi menteri di kabinet kerjanya Jokowi. Dasarnya apa? Kita telaah sekarang. Tadi Anda saksikan bagaimana di pembukaan video ini Ahok sudah mengatakan bahwa dia cacat di Republik ini. Itu pendapat dia. Memang udah dipenjara 2 tahun, tapi itu pendapat publik yang mana? Sebagian banyak publik yang mengatakan Ahok tidak cacat. Ya, Buya Syafi'i Ma'arif malah mengatakan Ahok mempunyai teladan yang baik. Buktinya juga Ahok baru-baru ini menerima Roseno Award. Tidak ada catat Ahok di dalam Republik ini. Oke, sekarang kita melihat dasar-dasar apa yang mengakibatkan Ahok tidak bisa menjadi menteri. Pendapat Mahfud MD. Saya bacakan Pak ya. Di Undang-Undang Pemilu misalnya disebutkan syarat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Pilkada juga disebutkan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Dari sini Pak, saya ingin bertanya, calon presiden dan calon wakil presiden termasuk juga dengan DPR karena undang-undangnya sama Pak, undang-undang pemilu. Ya. Bisakah kemudian Pak Ahok mencalonkan? Tidak bisa. Kalau untuk presiden dan calon presiden itu tidak bisa. Karena itu bunyinya kan dia dihukum 2 tahun dalam satu tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun atau lebih. Itu sudah pasti tidak bisa. Menjadi menteri juga tidak bisa. Itu kan sudah menteri banyak. Juga sama? Sama. Undang-undang kementerian kan sama. Kalau berdasarkan 156A, ya, kalau berdasarkan pasal 156A KUHP, Ahok tidak bisa menjadi menteri. Karena aturannya adalah diancam 5 tahun atau lebih. Ya, itu menurut Pak Mahfud MD, seperti itu. Yang Anda maksud tadi 2 pendapat itu, apakah Ahok harus mundur atau tidak? Itu kan. Ini waktu jadi gubernur. Ya, pada waktu itu kan. Ini kan persoalannya kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Supaya diingat Mahkamah Konstitusi pada waktu itu bukan menolak, tapi menyatakan tidak menerima gugatan itu. Artinya tidak diproses? Iya, artinya tidak menerima itu artinya masalah pokoknya itu belum diputus. Gitu. Itu aja. Artinya kalau nanti timbul masalah itu lagi, perdebatan bisa muncul lagi. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bisa jadi nanti didebat oleh pakar hukum tata negara yang lain. Bisa. Karena ada perbedaan di sini bahwa Pak Mahfud mengatakan bahwa tidak bisa karena di sini tulisannya ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Juga banyak ahli-ahli hukum yang seperti itu. Nanti di bagian belakang saya memberikan keterangan info dari pendapat pakar hukum seperti Refli Harun, Zainal Arifin Mokhtar, dan Irman Putrasidin, ya. Itu tapi di bagian belakang.
Tapi saya ingin mengatakan, kalau menurut 156A, tuntutan daripada jaksa, garis bawahi, tuntutan jaksa, penuntut umum, 156A, Ahok memang tidak bisa. Pertanyaannya sekarang, di dalam sidang, jaksa menuntut Ahok dengan pasal 156, bukan 56A. 156 adalah ancamannya 4 tahun, bukan 5 tahun atau lebih. Jadi Ahok, ini persoalan kontroversialnya nih ya. Memang ini sidang sebetulnya udah kebanyakan berbau politik. Sidang Ahok ini berbau politik. Ahok dituntut oleh jaksa berdasarkan pasal 156 KUHP. Anda bisa saksikan videonya ini. Maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. 3. Menyatakan A. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 11 dan nomor 13 tetap terlampir dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam berkas perkara. B. Barang bukti nomor 12 dan nomor 14 dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Jadi tergantung tuntutannya. Tuntutan garis bawahi. Ya. Baik, sekarang saya masuk di kontroversialnya. Anda bisa bayangkan. Pengadilan Ahok penuh dengan politik, kasakusuk. Suatu hal yang menurut pendapat saya adalah cacat moral. Kenapa? Coba bisa Anda bayangin, jaksa penuntut umum menuntut dengan 156 KUHP. Tapi apa yang terjadi? Nah, di sini yang harus ada debat lagi. Kontroversial baru. Hakim memutuskan vonis Ahok menggunakan pasal 156A. Pertanyaan sekarang, apakah bisa dalam suatu pengadilan jaksa penuntut umum menuntut dengan pasal 156, tetapi hakim walaupun mempunyai kewenangan dan sebagainya, dia menggunakan pasal yang lain, yaitu 156A. Saya tanya sekarang, ada orang yang kena hukum dengan dituntut oleh jaksa pasal A. Apakah hakim bisa seenaknya, sehebat-hebatnya, seleluasa-luasanya menggunakan pasal yang lain? Ini harus didebat lagi. Nuansa politik, desakan dan sebagainya, dan menggunakan 156A di pengadilan Ahok, menurut pendapat saya ini sudah disetting sedemikian rupa. Sehingga Ahok tidak akan bisa lagi karirnya di kemudian hari dalam politik. Saya mengatakan para pakar hukum harus mendebat lagi ini. Karena menurut pendapat saya, Ahok masih bisa menjadi menteri, diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi dalam kabinet kerja yang kedua nanti, periode keduanya Jokowi. Kenapa? Pertama, Ahok tidak cacat dalam moral. Apa yang dilakukan Ahok itu pidana dan sebagainya itu tidak, sebetulnya malah menurut pendapat saya terbalik. Itu sebetulnya pengadilannya justru yang cacat moral. Orang yang tidak, menurut pendapat saya tidak bersalah. Kenapa disalahkan? Itu persoalan yang sebetulnya persoalannya di situ. Gus Dur aja mengatakan seperti yang Ahok katakan, nggak ada yang nggak dipidana. Yang lebih hebat lagi disuit oleh hakim. Tuntutan 156, tapi divonis 156. Ini luar biasa. Mainan apa ini?
Ya, jadi ada ketidakadilan dalam hal ini, dan oleh karena itu dalam kasus Ahok, di dalam judul video ini, siapa yang bilang nggak bisa diangkat menjadi menteri, saya membuka debatable bahwa persoalannya adalah Ahok dituntut oleh jaksa dengan pasal 156. Tetapi kenapa divonis dengan 156A? Persoalan adalah berbau politik. Kok bisa jadi 156A? Ini aneh menurut pendapat saya. Nah, silakan Anda buka kembali pengadilan Ahok. Kenapa itu terjadi 156A oleh majelis hakim? Mesti ada alasan yang logik. Sedangkan 156, kenapa jaksa menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP sudah dipaparkan? Karena menurut yang diucapkan dalam pidato Ahok adalah elit politik yang memakai Al-Maidah 51. Udah jelas. Kenapa hakim yang harusnya hakim adalah titisan Tuhan yang berkeadilan, kok malah diswitch jadi 156? Ada apa? Justru hakim-hakim ini harus diperiksa, menurut pendapat saya. Saya kira itu kesimpulan kali ini di video ini. Dan menurut pendapat saya harus ada babak baru ya dalam kontroversial pengadilan Ahok. Mengapa jaksa menuntut dengan 156 KUHP tetapi vonis dengan 156A? Jika dituntut oleh 156 KUHP, maka Ahok bisa diangkat menjadi menteri. Dan dia dipidana berdasarkan 156 seharusnya. Kok bisa-bisanya diswitch oleh majelis hakim menjadi 156? Itu yang menjadi persoalan. Ada apa dalam pengadilan kita? Ya, kita pahamilah pengadilan kita tidak adil. Ya, itu yang menurut pendapat saya kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ada yang tersinggung, nggak ada masalah. Saya punya sikap seperti itu. Saya mengatakan Ahok tidak bersalah, tidak ada cacat di negara ini. Kita justru membutuhkan orang seperti Ahok. Kabinet Menteri kedua Jokowi, menurut pendapat saya, akan berwarna, akan semangat kalau Ahok masuk ke dalamnya. Apalagi menjadi Menteri Penertiban Aparatur Negara. Saya kira itu, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.